Langkah pertama, masukkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam wadah atau gelas. Kemudian untuk biangnya, gunakan pernifan atau ragi kering. Gunakan 1 sendok makan ragi kering, masukkan juga ke dalam gelas bersama dengan gula pasir. Lalu tuang sekitar 150 ml air ke dalam gelas. Ini menggunakan air hangat ya. Kemudian diaduk sampai ragi dan gulanya larut ke dalam air. Oke, setelah larut, tutup gelasnya dan tunggu beberapa menit, sekitar 5-10 menit ya. Nah, ini dia biangnya. Setelah 10 menit, sudah muncul gelembung-gelembung di permukaan airnya. Ini tandanya raginya masih aktif, masih bagus untuk digunakan. Dalam wadah, masukkan 20 sendok makan tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Supaya kulit bakpaunya itu anti keriput, tambahkan baking powder. Gunakan setengah sendok teh baking powder. Jangan lupa juga tambahkan sejumput garam. Kemudian tuang air biangnya ke dalam bahan kering, tuang secara bertahap saja. Kemudian diaduk-aduk menggunakan spatula. Bisa juga menggunakan tangan secara langsung ya. Tapi saya menggunakan spatula dulu. Lanjut tuang kembali sisa dari air biangnya ke dalam bahan kering. Kemudian lanjut diaduk balik lagi sampai tercampur. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dilanjutkan menguleni dengan menggunakan tangan yang bersih ya. Cuci dulu tangannya. Supaya mudah saat menguleni, adonannya ini akan saya pindahkan ke meja kerja. Taburi meja kerja dengan tepung terigu tipis-tipis saja. Kemudian letakkan adonan di atas meja kerja dan uleni adonannya hingga setengah kali saja dulu ya. Lamanya diuleni kira-kira 5 menit saja. Nah, kalau sudah seperti ini setengah kalis, lalu tambahkan setengah sendok makan margarin. Bisa juga menggunakan mentega putih ya. Kalau menggunakan mentega putih, nanti hasil bakpaunya itu warnanya akan putih bagus ya. Kalaupun tidak ada mentega putih ataupun margarin, bisa juga menggunakan minyak goreng 2 sendok makan, bisa ditambahkan dalam adonan ini. Kemudian diuleni sampai kalis, benar-benar kalis, sampai tercampur mentega dengan adonannya, sudah tidak lengket lagi. Lamanya menguleni kira-kira 10 menit atau sampai benar-benar kalis ya. Kalau dirasa sudah kalis itu sudah cukup. Adonannya ini memang terlihat basah ya, seperti terlalu banyak air. Tapi kalau seperti ini jangan ditambahkan tepung terigu. Mungkin tepung terigunya itu ditambahkan hanya untuk supaya tangannya tidak lengket saja ya. Kalau nanti terus diuleni, nanti lama-lama adonannya itu akan lemas sendiri, tidak lengket. Kalau sudah kalis itu adonannya sudah tidak terlalu lengket lagi ya. Nah, seperti ini sudah hampir kalis. Diuleni sedikit lagi. Teknik menguleninya itu sesuai dengan kemampuan teman-teman saja ya. Bisa juga menggunakan mixer, jadi nanti kalisnya lebih maksimal dan juga tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga. Oke, ini adonannya sudah kalis ya, cukup seperti ini saja, sudah tidak lengket. Sekarang adonannya ini akan saya bagi menjadi 8 bagian. Pertama dibagi menjadi 2 seperti ini. Kemudian masing-masing dibagi lagi menjadi 2 bagian. Dan setiap bagian ini akan saya bagi lagi menjadi 2. Jadi totalnya ada 8 bagian. Oke, ini sudah selesai dibagi-bagi. Kalau teman-teman punya timbangan juga boleh ditimbang ya. Kalau mau dijual itu biasanya ditimbang. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi, ukurannya sesuai selera saja. Selanjutnya, masing-masing bagian adonan ini dibulatkan seperti dalam video. Atau kalau teman-teman punya cara tersendiri untuk membulatkan adonan, silahkan. Adonannya di rounding seperti ini. Lakukan caranya sampai semua adonannya selesai dibulatkan. Sambil nonton videonya, Soft Kitchen ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mendukung channel YouTube Soft Kitchen dengan klik like-nya, komennya, dan juga share-share-nya teman-teman sekalian, baik di komunitas YouTube maupun di komunitas sosial media teman-teman sekalian. Oke, ini bagian terakhir yang di rounding. Adonannya sudah selesai semua dibulatkan. Saatnya memasukkan isian ke dalam adonan. Supaya adonannya tidak kering, adonannya ini ditutup dengan kain atau plastik ya. Dan satu persatu adonannya diisi dengan isian yang sudah disiapkan. Saya menggunakan isian unti kelapa yang sudah saya bulat-bulatkan seperti ini. Selanjutnya ambil satu bagian adonan.
Lalu pipihkan pinggir adonan seperti dalam video. Hanya pinggirnya saja ya yang dipipihkan, biarkan tengahnya muncung. Nah, seperti ini sudah cukup ya, pinggirnya sudah dipipihkan. Selanjutnya ambil satu bagian unti, kemudian letakkan di tengah-tengah adonan dan tutup untinya dengan pinggiran-pinggiran adonan yang sudah dipipihkan ya, seperti dalam video ini. Kemudian ditutup rapat dengan cara dicubit-cubit. Lalu di rounding supaya hasilnya lebih mulus ya. Nah, seperti ini sudah terlihat mulus. Selanjutnya letakkan di atas kertas kue seperti ini, atau bisa juga menggunakan daun pisang yang sudah dibentuk lingkaran. Nah, kita lanjutkan lagi mengisi isian ke dalam adonan bakpao. Lakukan caranya seperti di awal tadi ya. Lakukan sampai semua adonan terisi unti kelapa. Dimasukkan untinya dalam adonan, kemudian adonannya ditutup, dicubit-cubit, lalu di rounding sampai mulus. Kalau dirasakan adonan masih terasa basah dan lengket di tangan, tangan kita bisa diberikan sedikit tepung ya. Kemudian lanjut merounding atau membulatkan adonannya ini supaya tampak lebih mulus. Nah, kalau sudah mulus seperti ini, letakkan lagi di atas kertas kue ya. Dan sisihkan. Selama proses memasukkan isian ke dalam adonan ini, adonan yang belum terisi harus tetap ditutup ya, dan sebisa mungkin adonan yang sudah terisi unti kelapa juga ditutup supaya tidak kering sambil menunggu semua adonan selesai terisi ya. Sambil menunggu adonannya ini selesai semua terisi, bisa juga disiapkan pengukusannya. Sebisa mungkin kukusannya sudah dipanaskan ya. Semua adonan bakpaonya sudah selesai diisi unti. Selanjutnya, adonan bakpao ini ditutup dulu dengan kain yang bersih atau dengan plastik juga bisa supaya tidak kering. Nah, air kukusannya sudah mendidih. Adonan bakpaonya bisa dimasukkan ke dalam kukusan satu persatu perlahan. Hati-hati ya, karena ini panas. Masukkan adonannya secukupnya saja. Lalu tutup panci pengukus. Kukus bakpaonya kurang lebih selama 7 menit. Jangan lama-lama. Dan selama dikukus ini, kalau bisa jangan dibuka. Nanti dibuka pada saat sudah matang saja ya. Kurang lebih sudah 7 menit. Panci pengukusnya bisa dibuka. Dan lihat ini bakpaonya sudah mengembang. Nah, kalau sudah dibuka begini, jangan ditutup lagi. Tapi bisa langsung diangkat dan dibiarkan dingin. Alhamdulillah, bakpao isi untinya sudah jadi semua. Masya Allah, ini kulit bakpaonya mulus. Walaupun sudah dingin, tapi tidak keriput ya, seperti ini. Sekarang saya akan coba. Kita buka dulu kertas kuenya. Belah bakpaonya dan lihat bagian dalamnya. Ini bakpaonya matang sampai ke dalam ya. Kelihatan berserat, mengembang. Sekarang saya akan coba. Bismillah. Rasanya empuk, manis, gurih. Manisnya pas ya dari untinya juga. Dan rasa kulit bakpaonya itu juga manis gurihnya. Tidak enek karena ada garamnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya insya Allah. Bye. Assalamualaikum.